Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Arvintia Korang. Saya mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi, jurusan PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rencana evaluasi program. Ada beberapa bagian-bagian dari rencana evaluasi program. Di antaranya ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan adalah proses untuk mengidentifikasi dan juga memprioritaskan kesenjangan antara kondisi nyata atau kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Kesenjangan ini diartikan sebagai kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan berperan sebagai alat konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan didasarkan pada logika rasional. Nah, kemudian ada dua teknik pelaksanaan analisis kebutuhan menurut Anderson. Yang pertama ada analisis kebutuhan secara objektif. Nah, analisis kebutuhan ini dilakukan dengan tahapan seperti mengidentifikasi tujuan, menentukan indikator, menyusun kriteria atau standar, serta menyusun alat pengukuran dan membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Jika data lebih rendah dari standar, berarti ada kebutuhan. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan secara subjektif. Nah, kebutuhan ini melibatkan identifikasi tujuan, menyusun kriteria, menyusun skala bertingkat, dan mengumpulkan calon evaluator untuk menentukan urutan dan skala prioritas kebutuhan bersama-sama. Nah, penentuan urutan kebutuhan harus menghindari subjektivitas. Bagian yang kedua ada bagian B, penjadwalan. Nah, penjadwalan adalah proses penting untuk memastikan kegiatan evaluasi itu selesai tepat waktu. Penyusunan jurnal kegiatan evaluasi diperlukan untuk yang pertama yaitu kelancaran kegiatan evaluasi. Yang kedua, mengatur batas waktu penyelesaian setiap kegiatan. Nah, yang ketiga, menentukan jumlah waktu yang dialokasikan untuk setiap kegiatan atau dalam jam, hari, atau juga minggu. Nah, jadwal batas waktu dan alokasi waktu ditetapkan melalui kompromi antara evaluator dan sponsor. Pengelolaan waktu harus menetapkan prinsip efektivitas daripada efisiensi. Kemudian, bagian C, penguasaan dan monitoring, merencanakan dan mengelola evaluasi termasuk menguasai efisiensi staf evaluasi. Nah, hal yang terpenting di sini adalah yang pertama kesenjangan. Tanggung jawab. Nah, harus dibuat daftar siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan apa. Rincian tugas melalui pekerjaan seperti konsep, desain, menyusun instrumen, mengumpulkan atau menganalisis data, serta menulis laporan dan menafsirkan rekomendasi. Kemudian ada pengelompokan tenaga. Nah, tenaga yang terlibat dalam dapat dikelompokkan menjadi tenaga evaluator atau inti dan tenaga penunjang atau pembantu. Jika evaluator adalah tim, perlu ada kesepakatan tentang ketua dan anggota tim. Yang bagian D, pembiayaan. Pembiayaan evaluasi perlu dikelola secara efektif dan efisien. Nah, perlu dicantumkan jenis dan jumlah biaya yang diperlukan komponen. Biaya evaluasi meliputi gaji atau honor, konsultan, perjalanan, pencepatan rapat, serta pengelolaan data, dan lain-lain. Nah, besarnya biaya dipengaruhi oleh yang pertama jenis dan jumlah informasi atau data yang dikumpulkan. Kedua, lokasi sumber informasi. Yang ketiga, jadwal waktu dan jumlah orang yang berperan, serta jenis biaya dibedakan menjadi yang pertama biaya langsung, biaya untuk mendanai seluruh kegiatan evaluasi atau pengeluaran untuk staf dan non-staf seperti gaji, sewa, ATK, atau perjalanan. Kemudian ada biaya tak
langsung. Biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan evaluasi, tetapi tidak termasuk pos biaya langsung. Nah, biaya dihitung dalam presentasi dari total biaya langsung dan atau gaji serta honor. Bagian E, proposal evaluasi program. Proposal adalah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program. Itu terbagi ada penyusun proposal. Dapat dilakukan oleh evaluator internal, evaluator eksternal, atau kombinasi keduanya, tergantung pertimbangan pembiayaan dan lainnya. Kemudian ada format rancangan proposal. Nah, meskipun bervariasi, substansi umumnya mencakup 6 komponen: Arifin Kanto dan Jabar. Judul kegiatan, rasional dilaksanakannya evaluasi. Menjelaskan kebijakan, perkiraan hambatan atau adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi saat ini atau urgensi. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan ini mencakup merumuskan apa yang akan dicapai, mencakup dimensi untuk seperti dampak, implementasi, konteks, dan kebutuhan program yang dirinci menjadi tujuan umum dan khusus. Kemudian ada pertanyaan evaluasi. Nah, pertanyaan evaluasi merupakan operasional dari tujuan evaluasi yang akan dijawab dalam kegiatan evaluasi. Pertanyaan umumnya mencakup dampak, implementasi, konteks, dan kebutuhan program. Kemudian ada metodologi yang digunakan. Memaparkan objek sasaran, sumber data atau person, paper, place. Nah, teknik mengumpulkan data atau wawancara observasi, kuesioner, instrumen dan teknik analisis data, misalnya statistik deskriptif. Kemudian ada prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan. Ini memaparkan proses yang akan dilalui evaluator serta disertai waktu pelaksanaan atau jadwal. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.